Pada malam hari di tahun 2003, Claire yang datang dari jalan-jalan bersama ibunya ingin menemui ayahnya, tapi ibunya melarang karena ayahnya yang masih sibuk. Sonia pergi ke ruang kerja Henry di mana dia sedang sibuk dengan rancangan Minos yang deadline. Sonia ingin mengakhiri keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Henry yang emosi meminta Sonia untuk membicarakannya setelah pekerjaannya selesai. Sambil menunggu Henry selesai bekerja, setelah berenang, Sonia mengangkatkan diri. Di ruang itu, tiba-tiba dia mendengar pintu terkunci dan suhu ruangan menjadi panas. Dia tahu ini olah Henry. Sonia meminta Henry untuk menghentikannya. Di pintu, dia menemukan clue jalan keluar dari ruangan itu. Sonia berhasil memecahkan clue dengan menemukan sebuah magnet untuk membuka kunci pintu. Namun usaha Sonia gagal. Dia tewas terpanggang karena suhu naik dengan begitu cepat. Claire yang telah tumbuh dewasa dipaksa ayahnya membantu merancang proyek Minos untuk menghadapi Zoe. Claire yang mempunyai kecerdasan dan IQ di atas rata-rata ternyata mempunyai kelainan pada pola pikirnya, sehingga ayahnya mengurungnya di ruang isolasi. Ansler yang ditugaskan Henry untuk menjaga Claire ternyata terlibat hubungan asmara. Minos Escape Room adalah permainan di mana para peserta diberi tantangan keluar dari ruangan yang dirancang penuh jebakan berbahaya dan mematikan. Untuk dapat lolos dari ruangan itu, mereka harus menyelesaikan teka-teki maut yang dapat merenggut nyawa. Zoe dan Ben adalah peserta yang berhasil lolos dari Minos. 6 bulan setelah pulih dari luka akibat Minos, Zoe bertemu Ben untuk memberi informasi tentang kematian rekan-rekannya selama di Minos, di mana mayatnya ditemukan di tempat yang berbeda dan teridentifikasi polisi sebagai kematian yang wajar. Zoe yang dihantui rasa penasaran dan dendam mengajak Ben untuk mencari markas Minos. Zoe mendapat clue dari beberapa logo Minos bila diletakkan pada peta membentuk pola koordinat markas Minos di Manhattan, New York. Awalnya Ben menolak ajakan Zoe karena rasa khawatir terhadap Zoe yang akan pergi sendiri. Akhirnya Ben memutuskan untuk pergi menemani Zoe. Halo Movie Mania, kali ini saya akan bercerita singkat sequel dari film Escape Room, yaitu Tournament of the Champions. Film yang juga masih disutradarai oleh Adam Robitel, rilis di bulan Juli 2021 dengan rating IMDb 5,9. Oke, tanpa harus berlete-lete, kita langsung ke ceritanya. Bersama saya Joe di Nonton Singkat. Tiba di mana hari, mereka berdua pergi ke New York untuk mencari markas Minos menggunakan pesawat. Ketika melewati tiket checker dan hendak memasuki pesawat, Zoe merasa tidak nyaman. Dia trauma atas insiden kecelakaan pesawat beberapa tahun lalu bersama ibunya. Dan lebih untungnya mereka lolos dari perangkap Minos, di mana pesawat tersebut telah dipersiapkan untuk mereka. Akhirnya mereka berdua melakukan perjalanan panjang ke kota New York dengan menyewa sebuah mobil. Sesampainya di sana, Zoe merasa ada yang aneh dengan tempat ini, di mana beberapa hari yang lalu Zoe melihat dari CCTV sekitar tempat ini dipenuhi para pekerja. Zoe mencoba masuk ke dalam gedung, tapi pintu itu terkunci. Ketika mereka berdua memeriksa sekitar, tiba-tiba muncul pria gelandangan yang perlahan mendekat. Dengan cepat, pria itu menarik kalung Zoe dan lari. Ben dan Zoe mengejarnya hingga ke subway. Karena kecerdikannya, Ben dan Zoe terperangkap di dalam gerbong yang segera berangkat. Tanpa bisa berbuat banyak, mereka terpaksa mengikuti kemana arah subway tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Zoe, Ben, dan 4 orang yang lain yang berada dalam satu gerbong mendengar dan merasakan ada yang aneh di gerbong ini. Zoe beranjak memeriksa ruang kondektur yang ternyata sang kondektur tidak ada di tempat. Beberapa menit kemudian, gerbong mereka terpisah menuju lorong yang berbeda. Mereka semakin panik ketika kereta melaju semakin cepat. Mereka berusaha menghentikannya, namun gagal hingga kereta menabrak pembatas rel. Zoe dan Ben semakin curiga ketika kamera pengawas dan pengeras suara seolah mengingatkannya pada sebuah clue.
Ben semakin yakin bahwa Minos telah menemukannya. Yang lain semakin panik ketika Ben mengatakan Minos, dan ternyata di mana para penumpang yang ada dalam satu gerbong itu adalah para pemain yang lolos dari Minos. Ketika pembicaraan mereka berlangsung, tiba-tiba gerbong tersebut dialiri listrik. Mereka tahu bahwa game telah dimulai. Dengan segera mereka mencari jalan keluar dengan menemukan beberapa clue yang ada di sekitarnya. Mereka menemukan lubang koin di ruang konektor dan membutuhkan beberapa koin untuk membuka pintu keluar. Koin yang harus ditemukan adalah koin yang bertulis huruf. Bila disatukan akan membentuk sebuah kalimat. Dengan berjalannya waktu, aliran listrik menyambar semakin besar hingga memakan korban salah satu di antara mereka. Waktu yang semakin sempit dan kurang beberapa koin yang belum ditemukan, Zoe memecahkan clue 3 koin terakhir dan alhasil pintu keluar pun terbuka. Di elevator yang turun menuju basement, mereka saling memperkenalkan diri dan latar belakang mereka. Brianna adalah travel blogging, Ned seorang pendeta. Ketika Rachel memperkenalkan diri, pintu elevator terbuka dan mereka segera keluar dari sana. Ruang selanjutnya mereka menyebutnya ruang perbankan, karena letak tata ruangnya sama dengan pelayanan bank. Di ujung lantai terdapat pintu brankas yang terbuka, di mana brankas tersebut adalah jalan keluarnya. Tiap 1 menit, pintu brankas akan perlahan menutup dan ruangan akan dipenuhi dengan laser. Ketika Brianna perlahan mendekati brankas, tiba-tiba laser muncul mengadang dan mengelukai punggungnya. Nat Rachel berhasil menolongnya lepas dari perangkap, yang ternyata laser itu muncul karena Brianna menginjak lantai yang sudah di-set. Akhirnya mereka menyadari bahwa untuk menuju jalan keluar, mereka harus melewati lantai yang menyerupai papan catur dengan rute yang sudah ditentukan. Nat menemukan clue yang dimana terdapat kunci di dalam permen, dan mereka bergegas mencari kotak yang cocok dengan kunci tersebut. Nat juga menemukan clue selanjutnya yang dimana terdapat mesin ATM yang membutuhkan PIN. Zoe berhasil membuka kotak yang isinya berlian yang tajam sehingga melukai tangan Zoe. Di sisi lain, Brianna membuka kotak yang isinya lembaran uang kosong. Pengeras suara memperingatkan mereka pintu brankas akan segera menutup dan memberi kalimat puisi yang mengacu pada clue. Dengan cepat, Zoe memecahkannya. Zoe meminta Nat untuk memberikan uang kosong itu kepadanya. Lalu dia menggosok uang kosong itu dengan darah dan muncul 4 angka. Nat langsung memasukkan 4 angka itu, kemudian muncul 3 jam di dinding dengan waktu yang berbeda. Nat memecahkan teka-teki di mana 3 jam dinding tersebut adalah langkah aman untuk melewati lantai. Di tengah-tengah, Nat menginjak lantai yang kemudian membuka kotak di sebelah Brianna. Dan lantai itu muncul sebuah clue. Ketika mereka mencari kunci untuk membuka kotak tersebut, Nat merasa tidak sabar dan nekat melangkah tanpa petunjuk. Alhasil dia menginjak lantai yang salah di mana laser hampir saja mengenai wajahnya dan terjatuh pingsan. Waktu yang semakin sempit dan pintu brankas mulai menutup, akhirnya Brianna berhasil membuka kotak tersebut. Dan isinya adalah langkah selanjutnya menuju pintu brankas. Setelah lolos dari ruang bank, mereka dibawa pada ruangan pantai buatan. Mereka mencari clue untuk menemukan jalan keluar. Ben mendapatkan alat detektor logam lalu menyisir pantai dan mereka menemukan sesuatu di bawah pasir. Mereka menemukan jangkar dengan tali yang masih terkait ke dalam pasir.
Ketika berusaha menarik tali, tiba-tiba tali terputus dan pasir di sekitar bergerak, di mana Rachel tenggelam terhisap ke dalam pasir. Nat berusaha membantu Rachel keluar dari dalam. Rachel selamat, tetapi tidak dengan Nat. Mereka segera masuk ke dalam rumah. Brianna menemukan kulkas yang terkunci, yang dimana kemungkinan itu pintu keluar. Brianna membutuhkan kabel yang lain untuk membuka pintu itu. Sementara itu, Zoe menghidupkan saklar, yang dimana lampu mercusuar menyala dan pasir perlahan-lahan mulai menghisap apa yang ada di sekitarnya. Zoe langsung menuju mercusuar untuk mencari jalan keluar dan berhasil menemukannya. Brianna yang dibantu Ben untuk mencari kabel akhirnya menemukannya dan pintu kulkas pun terbuka. Ben mengajak Brianna untuk mengikuti Zoe, tapi Brianna memilih jalan keluarnya sendiri. Rachel yang sempat bingung akhirnya memutuskan untuk mengikuti Zoe. Ben lalu lari menuju Zoe, tapi sayangnya Ben terjatuh ketika menaiki tangga dan terhisap ke dalam pasir. Setelah lolos dari ruang pantai, mereka beristirahat sejenak. Zoe merasa sedih kehilangan Ben. Ketika mencari jalan keluar, tiba-tiba mereka mendengar suara keramaian di atas mereka. Lalu mereka berdua bergegas menaiki tangga dan keluar dari lubang jalan. Rachel kelihatan sangat senang. Dia mengira permainan telah usai, tapi ternyata tidak. Di situ Brianna tiba-tiba muncul menghampiri lubang di mana mereka keluar. Brianna menahan supaya tidak tertutup, tapi sayangnya Brianna terlambat. Di ruangan itu Brianna menjelaskan bahwa setiap 1 menit hujan asam akan turun dan dapat membakar kulit jika mengenainya. Mereka langsung mencari clue untuk mencari jalan keluar. Brianna menemukan kunci toko di mana kunci tersebut ternyata hanya membuka payung untuk perlindungan. Rachel memecahkan clue dari sebuah berita di TV dengan cara mengumpulkan air asam untuk membuka kunci phone booth yang ada di sana. Tapi aksi itu malah memisahkan mereka. Rachel dan Brianna tewas akibat hujan asam, sedangkan Zoe selamat dan terjatuh dari kursi taksi. Zoe yang setengah sadar terbangun dan merasa bingung ketika bertemu Claire. Claire menjelaskan kepada Zoe bahwa dia berada di tempat di mana desain Minos dibuat. Zoe tersentak kaget dan emosi. Claire berusaha menenangkannya dan memberitahu bahwa Ben masih hidup. Claire yang dibantu Ansler sengaja menolong Zoe di luar sepengetahuan ayahnya. Claire yang selama ini membantu Zoe meminta bantuan kepada Zoe membebaskannya dari ruang isolasi, karena dia yakin hanya dia yang bisa memecahkan teka-teki untuk membuka kunci ruang isolasi tersebut. Ketika hendak keluar dari rumah, tiba-tiba Ansler mendekap Claire dengan luka tembak di perutnya. Henry menembak Ansler karena telah menyelamatkan Zoe dan Ben. Ketika Henry dan Claire berdebat, diam-diam Ansler menembak Henry, lalu Claire mendorong ayahnya ke ruang isolasi. Claire mengatakan Zoe keluar rumah dan memberitahu bahwa Ben berada di gedung di mana awal Zoe tiba di New York, dan Claire membantu Zoe untuk menghubungi polisi. Akhirnya Zoe dan Ben bertemu. Ben mengembalikan kalung Zoe yang sempat diambil pada waktu itu. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton hingga usai. Jumpa lagi di cerita singkat film berikutnya. Kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.